Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak kelas 11 SMA Negeri Umur Sari. Hari ini kita akan belajar tentang tembang mocopat mliginipun ing tembang pocong. Nah, tembang mocopat menika wonten 11. Ada 11 jenis. Ingkang angka sepisan, mijil, 2 Mas Kumambang, 3 Kinanti, 4 Sinom, 5 Asmorodono, 6 Durmo, 7 Dananggula, 8 Gambuh, 9 Pangkur, 10 Megatro, 11 Pocong. Selanjutnya, tembang mocopat. Tembang mocopat menika salah satunggaling asiling sastra Jawa ingkang kaiket ing wewaton. Artinya, tembang mocopat adalah salah satu jenis karya sastra Jawa yang terikat oleh aturan. Nah, aturannya apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama, ada guru gotro. Guru gotro itu adalah cacahing gotro, larik baris, saben, sapodo atau bait. Jadi, jumlah baris pada setiap bait. Contoh tembang, ini adalah contoh tembang pocong ya. Kita akan menghitung gotronya, guru gotronya. Tadi artinya adalah jumlah larik atau baris di setiap bait. Ini satu bait. Coba hitung aja. Berapa baris? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris atau 4 gotro. Oke, yang kedua adalah guru bilangan. Cacahing mando atau suku kata dalam sagotro. Jumlah suku kata dalam satu baris. Gotro itu baris ya. Kalau podo itu bait, gotro itu baris. Jadi guru bilangan artinya cacahing wondo jumlah suku kata di setiap baris. Hitung aja, ini contoh temannya tadi. Baris pertama, mari kita hitung jumlah suku katanya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Berapa suku kata? Ada 12 suku kata. Lalu yang baris kedua, lakase lawan kas. Ada berapa suku kata? 6 suku kata. Baris ketiga, 8 suku kata. Baris keempat ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, dari sini paham ya. Untuk guru gotro tadi jumlah baris, kalau yang guru bilangan jumlah suku kata. Yang C adalah guru lagu, tibaning swara ing saben pungkasaning gotro. Jadi suara terakhir di setiap baris. Gotro itu diingat-ingat ya, baris. Nih, suara terakhir di setiap baris. Ini suara terakhir itu adalah huruf vokal yang ada paling akhir. Yang baris utama itu ada huruf U. Nih, 12 U. 12 itu adalah guru bilangannya tadi yang kita hitung suku katanya. Yang U adalah guru lagunya. Untuk yang baris kedua 6A. Ini A. Yang baris ketiga adalah I. Yang keempat adalah A. Meskipun ini bacanya dur angkoro, tapi tulisannya dur angkara. Tetap nulisnya A. Jadi guru lagunya tetap A, bukan O. Dur angkoro. Tulisannya dur angkara, jadi tetap A. Oke, paham dari sini? Nah, dari analisis yang tadi, kita akan mempelajari tembang pocong tadi 12U, 6A, 8I, 12A, ada 4 gotro atau 4 baris. Dihitung saja ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Yang baris pertama 12 suku kata dengan huruf akhir U. Baris kedua 6 suku kata dengan vokal terakhir A. Yang baris ketiga 8 suku kata dengan vokal terakhir I. Yang keempat 12 suku kata dengan vokal terakhir A. Coba yang mijil. Tembang mocopat mijil itu ada 6 baris atau 6 gotro. Dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yang baris pertama ada 10 sukata dengan vokal terakhir I. Begitu juga selanjutnya ya. Jadi kalau kita akan membuat sebuah tembang mojopat, misalkan kita akan membuat Mas Kumambang, satu baitnya harus ada 4 baris dan setiap sukatanya harus sama dengan aturan-aturan ini. Oke, paham dari sini? Nah, untuk ciri-ciri yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa Jawa anyar diseseli bahasa Jawa kuno, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu puisi Jawa, puisi Indonesia itu adalah sama dengan tembang mojopat. Tembang mojopat itu adalah puisi tradisional Jawa yang menggunakan bahasa yang indah atau bukan bahasa sehari-hari. Apakah boleh menggunakan bahasa sehari-hari? Boleh saja, tapi namanya sastra, kita sebaiknya menggunakan bahasa yang indah. Contohnya ini, kas. Kita kan tidak biasanya menggunakan kas. Kas itu artinya teman-teman atau sungguh-sungguh. Ini Dur Angkoro. Terus yang ciri-ciri yang ketiga itu tembang mojopat isine bab pitutur kasusilan dongeng gojekan lan lain-lainnya. Bab pitutur itu bab ajaran, kasusilan, dongeng itu cerita, gojekan itu bercandaan. Terus ada tebak-tebakan biasanya yang tapak pocong, tutu watu, tutu gunung, itu biasanya tebak-tebakan dan lain-lainnya. Jadi ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama tadi adalah kaiket wewaton, yang guru gotro, guru wilangan, guru lagu, itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua itu ada basa Jawa anyar diseseli basa Jawa kuno atau menggunakan bahasa yang indah. Dan yang ketiga, tembang mojopat itu yang berisi bab pitutur, kasusilan, dongeng, gojekan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kita akan pelajari adalah tembang mojopat di Serat Wedotomo. Untuk kelas 11 kita akan mempelajari pupuh pocongnya saja. Nah, apakah Serat Wedotomo itu? Serat Wedotomo itu terdiri dari namanya ya, dari namanya Serat Wedotomo. Arti dari namanya itu ada 3 kata, serat, wedo, dan tomo. Arti serat itu adalah tulisan, wedo itu adalah kawruh atau piwulang, pengetahuan atau ajaran, dan tomo. Tomo itu dari kata utomo atau utama, yang di sini diartikan sebagai kabecikan, luhur, atau ajaran yang baik. Dapat disimpulkan bahwa Serat Wedotomo adalah karya sastra Jawa yang berisi tentang ajaran kebaikan. Nah, Serat Wedotomo ini berisi 5 jenis mojopat. Yang pertama itu ada pangkur, yang kedua sinong, yang ketiga pocong, yang keempat gambung, yang kelima kinanti. Nanti kita akan pelajari yang tembang pocong saja. Tembang pocong sendiri ini terdapat 15 podo atau 15 bait. Oke, selanjutnya. Ini adalah Serat Wedotomo pupuh pocong bait pertama. Coba kita lakukan ya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani satya kutya pangekase Dur Angkoro. Seperti itu kira-kira contoh melakukan tembang pocong. Ibu pengen ngerti anak-anakku yang bisa nembang pasti ada, dan kalian pasti suaranya lebih bagus daripada Bu Yesi. Oke.
Oke, kula kinten teka, saya rasa cukup dari sini. Mbok pilih wonten lepatipun Buyasi nyuwun pangapunten, mbok menawi swantenipun Buyasi mbrebeki boten enak dipun mirengaken nggih nyuwun pangapunten, mugi-mugi manfaat. Kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.